Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang uji eksak Fisher. Uji ini ditemukan oleh seorang ahli matematika yang bernama Ronald Fisher. Digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen. Adapun fungsinya untuk menguji apakah ada perbedaan dua perlakuan yang mungkin dari dua populasi. Perbedaan uji Fisher dengan uji chi-square. Uji Fisher bersifat eksak, sementara uji chi-square bersifat pendekatan. Uji Fisher data dengan sampel kecil, sementara uji chi-square data dengan sampel besar. Uji eksak Fisher merupakan uji dua sampel bebas dengan tabel kontingensi 2x2. Data yang digunakan bersifat nominal atau ordinal. Dari setiap sampel hanya terdapat dua pilihan jawaban, misalnya iya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Karena hanya terdapat dua pilihan jawaban, maka tabel kontingensi yang terbentuk 2x2. Kemudian, jumlah sampel biasanya kecil, yaitu N kecil sama 20. Langkah pengujian uji Fisher. Yang pertama, nyatakan hipotesis H0, P1 sama dengan P2. H1, satu arah atau dua arah. Kemudian tentukan alfanya, misalnya 5%. Yang kedua, statistik uji. Kita susun dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Terdapat dua kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian tanda plus dan minus ini mewakili dua pilihan jawaban. Misalkan minus ini iya, dan plus ini jawaban tidak. Maka A adalah jumlah anggota kelompok 1 yang menjawab iya. B adalah jumlah anggota kelompok 1 yang menjawab tidak. C adalah jumlah anggota kelompok 2 yang menjawab iya. D, jumlah anggota kelompok 2 yang menjawab tidak. A plus B, jumlah kelompok 1. C plus D, jumlah kelompok 2. A plus C, jumlah yang menjawab iya. B plus D, jumlah yang menjawab tidak. N adalah jumlah sampel, yaitu kelompok 1 ditambah kelompok 2. Selanjutnya, kita gunakan rumus P sama dengan A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial dikali D faktorial. Langkah yang ketiga yaitu kriteria uji. Tolak H0 jika P kecil atau sama dengan alfa, artinya terima H1 ketika P besar dari alfa. Langkah yang keempat yaitu tarik kesimpulan. Untuk memahami uji eksak Fisher ini, maka kita akan membahas satu buah contoh soal. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapat, setuju atau tidak setuju, terhadap didirikannya kantin terpusat di Universitas Negeri Padang. Dengan responden adalah 7 orang laki-laki dan 9 perempuan. Diperoleh data sebagai berikut. Dari 7 orang responden laki-laki, ke-7-7-nya menjawab setuju terhadap didirikannya kantin terpusat di Universitas Negeri Padang. Sementara dari 9 responden perempuan, 5 orang menjawab tidak setuju dan 4 orang setuju. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah terdapat ada perbedaan yang signifikan antara pendapat laki-laki dan perempuan. Penyelesaian. Yang pertama, nyatakan hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat laki-laki dan perempuan. H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat laki-laki dan perempuan. Langkah yang kedua yaitu statistik uji.
Jadi data tadi kita masukkan ke dalam tabel kontingensi 2x2. Jumlah laki-laki yang setuju ada 7 orang, yang tidak setuju 0, perempuan yang setuju 4 orang, yang tidak setuju 5, 11 adalah jumlah yang setuju, 5 adalah jumlah yang tidak setuju, 7 jumlah laki-laki, 9 jumlah perempuan, sehingga N sama dengan 16. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, P sama dengan A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial dibagi dengan N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial dikali D faktorial. Sehingga A plus B adalah 11, sehingga 11 faktorial, C plus D adalah 5, sehingga 5 faktorial, A plus C adalah 7, 7 faktorial, B plus D adalah 9, 9 faktorial, dibagi dengan N faktorial. N adalah 16, 16 faktorial, A adalah 7, 7 faktorial, B adalah 4, 4 faktorial, C adalah 0, 0 faktorial, dan D adalah 5, 5 faktorial. Dilakukan perhitungan sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil P sama dengan 0,0288. Yang ketiga yaitu kriteria uji. Dari soal diperoleh taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05. Sedangkan P yang kita peroleh dari perhitungan tadi sama dengan 0,0288. Karena P kecil atau sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara laki-laki dan perempuan.